Merasa ditindas pinjol legal, bagaimana cara melawan dengan hukum? Sahabat finansial, kembali lagi dengan saya Zaid di channel ZZ Real. Aduh, kalian masih aja diteror oleh pinjol-pinjol legal yang sebenarnya ada banyak banget nih. Ada 90 aplikasi pinjol yang udah berizin OJK. Mungkin salah satu yang aku sebutkan ini adalah yang populer-populer sering diiklanin. Kayak misalnya Aku Laku, Es Pinjam, Easy Cash, Kredit Pintar, Pinjam Modal, Cairin, Singa, Uang Mi, Uku, Uatas, Pinjam Duit, Bantu Saku, Ada Modal, Rupiah Cepat, Kredinesia, Kredivo, Ada Pundi, Finplus, Indodana, atau apa aja yang lebih populer mungkin kalian lebih tahu. Nah, yang kayak gini guys, perlu kita lawan. DC-DC yang tidak sesuai aturan perlu kita lawan. Oleh karena itu simak video ini sampai habis. Supaya apa? Menenangkan jiwa kalian. Kalian lebih tenang, tidak terintimidasi, psikolog kalian lebih sehat. Saya udah siapkan ini jurus-jurus untuk melawan mereka, yaitu memahami hak-hak nasabah atau peminjam, lawan DC atau FC nakal. Saya buatkan slide dengan sebaik-baiknya dan berdasarkan bukti yang sangat jelas dan peraturan terbaru. Langsung aja kita buka slide-nya. Yang pertama, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 19 SEOJK-06/2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Bab penagihan. Penagihan dapat dilakukan dengan cara A. Desk collection, yaitu DC. Penagihan tidak langsung, antara lain melalui media pesan, panggilan telepon, panggilan video, serta perantara lainnya. Atau field collection, yaitu penagihan langsung secara tatap muka, yaitu FC, lebih dikenal dengan FC. Langsung. Next. Nomor 19 SEOJK .06/2023. Nomor 5. Dalam melakukan penagihan sebagaimana dimaksud pada angka 4, yaitu DC atau FC, penyelenggara yang nagih harus memastikan bahwa, ini wajib ya, memastikan bahwa berarti penagih ini harus mengikuti aturan ini. A. Tenaga penagih DC atau FC telah memperoleh pelatihan dengan penagihan dan etika penagihan. Jadi dengan tugasnya itu pakai etika sesuai ketentuan berlaku. Apa ketentuannya nanti akan saya jelaskan. D. Tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok etika. Nah ini nih adab-adabnya ya, kita cek. Hak nasabah 1 dulu ya. 1. Menggunakan kartu resmi. Pokoknya di sini ada kartu nama dan pokoknya resmi lah ya di bajunya ini kalau ada FC. 2. Penagihan tidak diperkenankan melakukan dengan menggunakan cara ancaman. Ini kunci guys, nomor 2. Kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan penerima dana. Kalian nggak diancam karena apa? Kita ini yang galbay-galbay pinjol ini udah menerima dampak dan resikonya. Skor kita udah dikurangin. Kita bisa dapat skor yang jelek. Kita udah mendapatkan blacklist, mungkin BI checking kalau kita macet total. Kita udah mendapatkan resiko tidak diterima di perusahaan kalau kita karirnya pingin tinggi ya, yang membutuhkan surat slik OJK. Terus kita juga udah tidak bisa kredit lagi, tidak bisa ngambil KPR. Udah banyak hukuman buat kita. Terakhir bunga-bunganya udah diterapkan ke kita. Maksimal 100% bunga ya. Dari 1 juta, maka kalau udah lebihnya 2 juta itu udah maksimal. Oke guys, udah maksimal dan nggak boleh lebih dari 2 juta. Langsung lanjut. Jadi parah kalau masih ada yang DC-DC ngancem kayak gini. 3. Penagihan tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Wah ini jarang ya, tapi kayaknya masih ada yang terjadi. Kalau terjadi mungkin itu ilegal guys. Kalau legal, parah nih. Videoin aja. Hak nasabah. Next, masih dalam peraturan yang tadi ya. 4. Dilakukan dengan menghindari penggunaan kata atau tindakan yang pokoknya rasis nggak boleh, bullying nggak boleh. Daripada baca panjang ya, di sini nggak boleh bullying kepada pendana atau kepada keluarga, kerabat, rekan dari penerima dana atau peminjam, nggak boleh. 5. Penagih tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana. Ini nih, kemarin keluarga saya ada yang galbay. Gagal bayar total tuh. Si DC-nya malah nagih ke orang tua. Padahal kakak saya nggak ada di rumah. Pas itu
nggak di video. Nomor 6, penagihan menggunakan sarana komunikasi tidak diperkenankan dilakukan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Ternyata nelpon terus-menerus yang kayak di screenshot ini nih yang mengganggu atau intimidasi nih yang di sini nih ternyata nggak boleh, guys. Ini banyak ancaman-ancaman kayak gini nih, kalian harus pahami dan teredukasi. Ya, next. Hak nasabah yang berikutnya 7. Penagihan hanya dilakukan melalui jalur pribadi. Pokoknya nggak boleh di tempat lain selain penagihan ya. Dan 8.8 ini penagihan hanya boleh jam 8 sampai jam 20. Ternyata diwaktuin, guys. Jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nomor 9 terakhir nih, penagihan di luar tempat atau di luar waktu yang ditentukan itu harus butuh persetujuan peminjam. Bayangin. Persetujuan nasabah. Kita sangat-sangat dilindungi oleh hukum, jadi ya kita tenang. Psikolog dan lain sebagainya nggak usah takut lagi. Ini bukti-bukti peraturan dan linknya akan saya sertakan. Baca sendiri. Ini dan ini linknya. Silahkan kunjungi aja. Dan apa yang harus kita lakukan? Yups, tidak ada kata lain kecuali laporkan. Hak hukum nasabah dalam adalah hal yang penting untuk memastikan keadilan dan perlakuan yang adil. Laporkan oknum pada otoritas terkait. Dalam hal ini bisa hubungi WA OJK. OJK itu gampang dihubungi, guys. Yang penting satu, di jam kerja. Jangan jam libur. Kayak ini kan libur nih, Sabtu Minggu libur. Jangan. Semakin banyak yang melapor, maka izin aplikasi akan dievaluasi. Yeay. Oke? Kita udah mendapatkan dampak dan resikonya ketika kita galbay. Maka jangan ditambah-tambahin dengan hal yang kayak gini lah. Ini membuat orang bunuh diri. Sebarkan aja video ini ke ibu-ibu atau kemana kalian potong-potong jadiin video TikTok, nggak masalah, saya izinin. Yang penting itu orang-orang lebih teredukasi dan tenang ketika diancam-ancam bisa melawan. Yuk, melawan ya. Dan terakhir tetap dibayar ya. Ini utang tetap utang, guys. Selain ada dampak di dunia, nanti dampak di akhirat kalian akan dapat. Makanya utang tetap dibayar. Minimal kalian akan diskusi dengan aplikasi sehingga bisa bayar pokoknya aja kalau memang kalian bener-bener nggak bisa bayar. Semoga aja informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Saya Zaid dari channel ZZ Real. Bye. Sebarkan videonya. Wahai sahabat finansial. Sukses selalu.